Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Syabania Rahmantiranda dengan NIM 4612269 dari kelas 4C D4 Akuntansi Manajerial. Adapun judul mini resat saya berjudul Penerapan Akuntansi Forensik dalam Pencegahan dan Deteksi Kecurangan KAS pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI XYZ di Kabupaten Ngendrekang. Penelitian ini dilatar belakangi karena koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat memiliki peran penting dalam pengelolaan data anggotanya, khususnya KAS. Namun, KAS merupakan aset yang paling rentan terhadap kecurangan karena sifatnya yang sangat liquid. Pada KPRI XYZ di Ngendrekang, meningkatnya jumlah transaksi pencatatan yang masih sederhana serta lemahnya sistem pada pengendalian internal menimbulkan potensi terjadinya kecurangan KAS. Audit dinilai belum cukup efektif untuk mendeteksi penyimpangan secara dini, sehingga diperlukan penerapan akuntansi forensik sebagai pendekatan investigatif guna mencegah dan mendeteksi kecurangan KAS serta memperkuat tata kelola keuangan koperasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama ada bentuk-bentuk kecurangan KAS apa yang berpotensi terjadi di KPRI XYZ di Ngendrekang. Yang kedua, bagaimana penerapan akuntansi forensik dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan KAS yang terjadi di KPRI XYZ di Ngendrekang. Yang ketiga, bagaimana penerapan akuntansi forensik dalam meningkatkan pengendalian internal dan keandalan laporan keuangan KPRI XYZ di Ngendrekang. Ruang lingkup penelitian, di mana penelitian ini hanya berfokus pada pencegahan dan deteksi kecurangan KAS, tidak mencakup bentuk kecurangan lainnya. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat kontekstual pada KPRI XYZ di Ngendrekang, sehingga temuan tidak secara langsung generalisasi untuk semua koperasi di Indonesia. Tujuan penelitiannya itu mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk kecurangan KAS yang berpotensi terjadi di KPRI XYZ di Ngendrekang, menganalisis penerapan akuntansi forensik dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan KAS di KPRI XYZ di Ngendrekang, serta menjelaskan peran akuntansi forensik dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal serta keandalan laporan keuangan pada KPRI XYZ di Ngendrekang. Untuk manfaat penelitiannya, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi forensik dan audit investigasi. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen maupun peneliti dalam memahami penerapan akuntansi forensik dalam mendeteksi atau mencegah kecurangan KAS pada lembaga koperasi, serta untuk manfaat praktisnya bagi pengurus koperasi, memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan akuntansi forensik dalam mengidentifikasi, mencegah dan mendeteksi kecurangan KAS, serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal koperasi. Adapun untuk bagi anggota, meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan koperasi karena adanya sistem pengawasan yang lebih transparan. Dan bagi akademisi serta peneliti, dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan akuntansi forensik, pencegahan fraud maupun pengendalian pada lembaga koperasi. Adapun untuk tempat dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia XYZ yang terletak di Kabupaten Ngendrekang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, mulai dari bulan November 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Adapun untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, dan ketiga analisis dokumen. Di mana tipe penelitian ini ada 2 jenis tipe, di mana yang pertama ada tipe penelitian lapangan dan yang kedua ada studi literatur. Untuk teknik analisis data, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi nyata yang terjadi di lapangan.
Pendekatan deskriptif kualitatif ini digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi untuk mendeskripsikan penerapan akuntansi forensik dan perannya dalam pengendalian internal serta deteksi fraud pada koperasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kas di KPRI XYZ masih memiliki risiko kecurangan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pemisahan fungsi dan tidak rutinnya rekonsiliasi kas, serta kurangnya pengawasan terhadap transaksi kas. Potensi kecurangan yang ditemukan meliputi penggelapan kas, ketidaksesuaian antara kas fisik dan pencatatan, manipulasi transaksi, serta penggunaan dana tanpa bukti yang memadai. Penerapan akuntansi forensik melalui penelusuran bukti transaksi, analisis pola tren dan pencocokan data keuangan terbukti membantu mendeteksi indikasi kecurangan serta meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan kas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal menjadi faktor utama tingginya risiko kecurangan kas di KPRI XYZ. Penerapan akuntansi forensik berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan kas melalui pendekatan berbasis bukti dan analisis investigatif. Akuntansi forensik juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, memperkuat pengendalian internal, dan meningkatkan keandalan laporan keuangan koperasi, sehingga mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel. Nah, KPRI XYZ disarankan untuk menerapkan akuntansi forensik secara lebih sistematis dan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan kas. KPRI ini juga perlu memperkuat sistem pengendalian internal dengan pemisahan fungsi tugas yang jelas, penerapan otorisasi transaksi, serta rekonsiliasi kas secara rutin. Selain itu, pengurus koperasi juga perlu diberikan pelatihan terkait akuntansi forensik dan pengendalian internal agar mampu mendeteksi indikasi kecurangan sejak dini. Transparansi laporan keuangan juga perlu ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan anggota. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek dan metode penelitiannya agar hasilnya lebih komprehensif. Terima kasih. Mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai mini riset saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.